Di sini sudah dijadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman, jadi smile push solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Ya. Oke, number one. Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri merupakan definisi dari bla bla bla. A. Idealisme gitu. B. Komunisme. C. Patriotisme. D. Nasionalisme. Kurang O nya ini. Sorry, salahnya ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Mang Aki ya gitu kan gantiannya. Ini ada O nya ya, nasionalisme. Dan E itu Calvinisme. Oke kawan-kawan, karena kita temanya kali ini adalah tentang nasionalisme, otomatis dong ini jawabannya pasti nasionalisme, yaitu yang D begitu kawan-kawan ya. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa definisi dari nasionalisme berdasarkan KBBI. Jadi ini berdasarkan KBBI kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan nanti bila silakan cek lagi di rumah ya tentang definisi nasionalisme berdasarkan KBBI, yaitu paham ya atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, itu merupakan definisi dari nasionalisme. Calvinisme juga bisa masuk, cuman ini kalau Calvinisme itu adalah, ini perlu kawan-kawan ketahui nih ya, ini nasionalisme juga, tapi nasionalismenya yang berlebihan gitu kawan-kawan, berlebihan gitu. Ini Calvinisme ini adalah nasionalisme yang terlalu berlebihan gitu. Jadi mencintai bangsa dan negara, namun dia tidak memperhatikan negara lain gitu ya, tidak menghormati negara lain. Jadi itu Calvinisme. Sementara untuk patriotisme sudah Maki bahas itu di video sebelumnya gitu ya, tentang bela negara gitu ya. Tentang bela negara itu ada patriotisme, sudah Maki bahas. Kalau idealisme ya idealis gitu ya. Komunisme apalagi, itu bukan solusi. Jadi kalau begitu jawaban yang paling kuat itu adalah yang D begitu. Kau kan understand? Inap, jadi steady, mantap. Kalau mantap, next soal number 2. Gitu ya. Number 2, soalnya kayak gini nih. Nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan cerminan dari sila ke bla bla bla. A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Pertama, ya udah kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile push solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Lagi gitu ya. Jadi gitu kawan-kawan ya. Nasionalisme itu, yaitu tentang semangat kebangsaan, merupakan cerminan dari sila keberapa? Itu pertanyaan kan ya. Ternyata dia itu adalah cerminan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Gitu kawan-kawan ya. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa ini lebih tepatnya nih berdasarkan TAP MPR nomor 1/MPR tahun 2003, di mana di sana kaitannya dengan isinya 45 butir-butir Pancasila gitu ya. Ada 45 butir Pancasila yang sebelumnya itu asalnya 36 kalau nggak salah itu ya. Jadi dengan adanya TAP MPR ini berubah jadi 345 butir. Nah, dan untuk sila ketiga ini ada 7 butir. Ya, sila ketiga ada 7 butir. Nah, dan untuk semangat kebangsaan itu terdapat pada butir ketiga. Jadi kalau kawan-kawan tahu boleh ditulis sama Maki ya. Jadi di pasal sila ketiga butir ketiga di sana dikatakan bahwa nih ada yang namanya butir ketiga itu adalah mengembangkan di sila persatuan ini ya, mengembangkan rasa cinta. Nah, rasa cinta cinta kepada siapa? Ya kepada tanah air tentunya kawan-kawan ya. Tanah air, bukan kepada bebek gitu ya, tapi kepada tanah air dan bangsa. Nih, jadi nasionalisme itu kan tadi berkaitan dengan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara sendiri gitu ya, atau semangat kebangsaan. Nah, ini mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Berarti kalau begitu, nasionalisme itu merupakan cerminan dari sila ketiga, lebih tepatnya butir ketiga dari 7 butir. Begitu kawan-kawan. Nanti untuk kawan-kawan yang ingin tahu tentang butir-butir Pancasila, silakan aja nanti searching dari 45 butir Pancasila berdasarkan TAP MPR nomor 1/MPR tahun 2003. Begitu kawan-kawan, understand?
Inap-inap, ini tadi mantap. Kalau mantap, next. Soal number 3, gitu ya. Number 3 nih. Undang-Undang 1945 pasal 32 mengandung ya semangat nasionalisme di bidang bla bla bla. A. Budaya, B. Ekonomi, C. Sosial, D. HAM, E. Politik. Pertama, ya udah kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Lagi gitu ya. Oke kawan-kawan, untuk menjawab soal ini dia berarti kita kuncinya harus tahu dulu isi dari pasal 32. Nanti di sini pasal 32 kawan-kawan ya. Perlu kita ketahui bahwa pasal 32 itu terdiri dari 2 ayat. Ya, ayat 1 sama ayat 2. Nah, bukan ayat-ayat cinta gitu ya. Terdiri dari 2 ayat. Di mana pasal 30 ini berkaitan tentang keragaman budaya gitu ya. Keragaman budaya. Nah, berarti sudah kelihatan tuh di sini. Yaitu mengandung semangat nasionalisme di bidang apa? Keragaman budaya. Berarti di budaya, yaitu di option yang A gitu, sudah kelihatan ya. Jadi yang ini wrong gitu. Untuk lebih jelasnya, kita sebagai wawasan tambahan aja nih, pasal 32 itu bunyinya nih, kalau mau tahu ya. Atau kalau nggak salah sudah mengakibatkan itu video bagaimana cara cepat kita menghafal undang-undang gitu ya. Seperti pasal 1, misalkan kita cukup mengingat Republik Tahu. Ya, re-nya itu ayat 1, yaitu negara Indonesia adalah negara republik gitu kan ya. Silakan pokoknya ya, ada Republik Tahu di sana, kemudian ada apalagi ya, primus tawab dan lain sebagainya. Silakan disecil lagi video-video maaf ya, dengan judulnya kata kuncinya adalah cara cepat menghafal undang-undang. Nah, untuk pasal 32 itu sendiri ayat satunya nih, di sana dikatakan bahwa negara memajukan. Nah, kebudayaan nasional Indonesia. Gitu. Di tengah. Nah, di tengah apa? Di tengah peradaban dunia. Nah, gitu. Jadi kita harus memajukan kebudayaan nasional kita di tengah peradaban dunia. Gitu. Itu kan semangat nasionalisme. Oke, ya, ini sudah sampai sini ya, peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat, ya, masyarakat, oke, gitu ya. Dalam apa? Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya gitu. Itulah bunyi dari pasal 32 ayat 1-nya. Tuh kan berkaitan dengan budaya. Kalau pasal 32 ayat 2-nya, di sana dikatakan ini berkaitan dengan bahasa daerah, kawan-kawan. Bunyinya adalah negara menghormati apa? Dan memelihara. Nah, selain menghormati, negara juga harus memelihara. Memelihara apa? Bahasa daerah. Nah, sebagai apa? Sebagai kekayaan budaya nasional. Itu kawan-kawan. Makanya kalau di sekolah-sekolah itu ada yang disebut dengan mulok kan, waktu kawan-kawan masih sekolah di SMP atau SMA gitu ya, ada yang disebut dengan mulok, yaitu muatan lokal, yaitu bahasa daerah biasanya. Kalau yang Jawa Barat itu berarti bahasa daerahnya bahasa Sunda, dan di daerah yang lain berbeda juga gitu kawan-kawan. Itu tujuannya adalah untuk memelihara, di samping menghormati bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau begitu, jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor 3 ini adalah yang A. Begitu kan kawan? Understand? Oke, ya, ini sudah sampai sini ya, peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat, kebebasan
Inap, ini tadi mantap. Kalau mantap, next one number 4. Oh, ternyata number 4 ini terhalangi. Ya, I'm sorry ini nggak apa-apa ya, masih kelihatan. Nasionalisme yang mendasarkan pandangannya bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan cara sendiri merupakan jenis nasionalisme. Bla bla bla. A. Tradisional. B. Integral. C. Liberal. D. Jacobin. E. Humaniter. Oke, gitu kan ya. Oke kawan-kawan, kalau untuk menjawab soal ini berarti kita harus mengetahui jenis-jenis nasionalisme. Namun sebelumnya ya udah kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile plus solution. Dia apa? Iya betul. Dia ada inspirasi gitu kan ya. Lagi ya. Jadi kawan-kawan perlu kita ketahui ini nasionalisme yang sudah kita tadi pelajari definisinya. Itu ada 5 jenis. Satu, itu ada yang disebut dengan nasionalisme humaniter. Kedua, nanti akan ada yang disebut dengan nasionalisme Jacobin. Ketiga, nanti ada nasionalisme tradisional. Oke. Keempat, ada yang disebut dengan nasionalisme liberal, dan kelima itu ada yang disebut dengan nasionalisme integral. Nah, untuk humaniter, Jacobin, tradisional, definisinya liberal, integral ini, di penjelasannya adalah ada, yaitu dari kita harus tahu nih, humaniter apa sih? Gitu. Jacobin apa, tradisional apa, liberal apa, integral apa. Jadi kalau humaniter itu adalah jenis nasionalisme, maka singkat aja adalah jadi nas gitu ya. Nasionalisme yang mendasarkan pandangan, gitu. Ini berarti ya pandangannya nih, sudah ada pandangannya bahwa setiap bangsa berhak memperjuangkan kesejahteraan bangsanya berdasarkan caranya sendiri. Itu humaniter gitu ya, dari oleh dirinya sendiri itu kawan-kawan. Oh berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk kasus nomor 4 ini adalah yang E. Begitu kawan-kawan, understand? Inap, ini sedih mantap.